Kado Natal buat Pak Hasto. Menjelang perayaan Natal tahun 2024 ini ada kabar kurang enak buat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada KPU yang juga melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai hari ini tidak ketahuan rimbanya. Tapi tenang, buat yang tidak suka dengan Pak Hasto jangan buru-buru senang atau membuli beliaunya. Status tersangka itu adalah tahap awal terhadap penetapan hukum kepada seorang warga negara. Masih ada proses selanjutnya hingga si tersangka dijatuhi vonis melalui keputusan pengadilan. Menanggapi berita ini, sebagian orang menganggap dan menarasikan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU ini bernuansa politik. Ada yang menyebut Hasto ditersangkakan karena giat menyerang dan menyudutkan Jokowi. Loh, kok lagi-lagi Jokowi ya? Hobi mengklaim semua salah Jokowi ternyata tetap trendy meski Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kemarin ada pelukis yang pamerannya di Bredel dibilang karena Jokowi. Cagup Jateng kalah juga gara-gara Jokowi. Ganjar Pranowo kalah juga karena cawe-cawe Jokowi. Sekarang Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka juga gara-gara Jokowi. Heran ya, sebegitu tidak bisa move on-nya kah kaum paranoid itu dari sosok Jokowi? Tapi yang jelas, semua tudingan yang dikaitkan dengan Jokowi itu tidak pernah disertai fakta dan data sebagai bukti. Bahkan tuduhan Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pun masih bersifat tudingan tanpa pembuktian yang valid. Jadi dengan sederhana kita bisa simpulkan semua tudingan itu hanyalah bagian dari usaha untuk mendegradasi dan mendelegitimasi citra Jokowi di mata publik. Atau secara teknis ini adalah upaya untuk mengurangi kadar Jokowi efek di setiap pergerakan sosial politik. Mengingat Jokowi efek itu masih sangatlah kuat. Lihat saja pada kunjungan Jokowi ke Medan, Purwokerto dan Temanggung kemarin. Kecintaan masyarakat kepada Presiden ke-7 itu masih sangatlah tinggi. Jadi mengenai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh penyidik KPK sebaiknya disikapi kalem dan bijaksana saja. PDI Perjuangan lebih baik mengedepankan langkah-langkah yang rasional. Dunia belum kiamat kok. Jadi Bu Mega juga tidak usah mendatangi KPK bila Pak Hasto dipanggil seperti yang beliau sampaikan secara lantang pada salah satu pidatonya. Pak Hasto sudah besar Bu, biarkan beliau menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun memang suka nangis, tapi sepertinya Bu Mega nggak usah khawatir. Everything is gonna be alright. Bu Mega juga tidak perlu selalu mengklaim bahwa beliaulah yang membentuk KPK. Karena saksinya seperti Pak Laksamana Soekardi yang dulu sangat loyal kepada Bu Mega juga sudah menjelaskan dengan gamblang kepada masyarakat bahwa sebelum KPK berdiri, ada badan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie bernama KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang diketuai oleh Pak Yusuf Shakir, di mana Pak Laksamana Soekardi juga ada di dalamnya. KPKPN ini adalah cikal bakal KPK sekarang. Dan celakanya, pada zaman itu ketika semua pejabat negara diperiksa kekayaannya, entah kenapa Bu Mega seperti enggan diperiksa. Ini kesaksian dari Pak Laksamana Soekardi loh. Jadi tidak perlu panik dan histeris menghadapi ini. Tersangka itu kan baru status awal. Nanti pengadilan yang akan membuktikan bersalah atau tidaknya Pak Hasto.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai itikat pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat negara ini benar-benar bersih dari para pelanggar aturan dan hukum. Dan seperti yang saya ungkapkan di VT saya sebelumnya, lebih baik ikhlas saja. Yang namanya manusia kalau melakukan kesalahan, ya dipertanggungjawabkan saja. Jangan belum apa-apa sudah nuding orang lain yang salah. Yang penting kita menjadi orang yang bersih di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum ketika kita salah, tapi memberikan pelajaran supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita itu. Kalau perbaikannya harus dengan cara masuk penjara, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang rencana Tuhan, yakin saja pasti akan selalu baik buat kita. Yang jelas Pak Hasto sepertinya tidak menangis lagi. Beliau cuma mengeluh kedinginan karena ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan KPK. Dan itu masalah simpel. Dan itu masalah sepele. Kecilin saja hasilnya atau minta dikirimi jaket yang lebih tebal. Semoga Pak Hasto tetap bersukacita menjelang Natal ini. Dan apapun yang akan terjadi, anggap saja itu kado istimewa dari Tuhan untuk kebaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Rahayu.